Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami sajikan di sini Bapak Ibu ya, terkait dengan 6 informasi penting dari Prof Nunuk Suryani. Tentunya ini sangat penting ya Bapak Ibu guru untuk diketahui oleh pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 serta pelamar prioritas 4, yang mana ternyata seleksi P3K Guru 2023 itu ada perubahan ya. Dan apakah ini bisa menjadi salah satu momentum peluang lulus ya untuk P1, P2, P3 di seleksi P3K Guru tahun 2023. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu kita berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini baru-baru saja ya dilansir di salah satu media elektronik ya, gpnn.com. Di sini diinformasikan Bapak Ibu ya bahwasanya untuk seleksi P3K Guru 2023 itu mengalami perubahan ya, yang mana di sini Dirjen Nunuk itu mengungkapkan 6 hal yang perlu diketahui oleh honorer. Wow, ini penting sekali ya diketahui oleh rekan-rekan guru honorer, terutama yang berstatus P1, berstatus P2, P3 dan pelamar umum. Di sini seleksi P3K Guru 2023 ada perubahan, yang mana ada 6 hal penting yang harus diketahui oleh honorer, karena ini langsung disampaikan oleh Dirjen GTK yaitu Prof Nunuk Suryani Bapak Ibu ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, pendaftaran CPNS 2023 dan P3K sudah masuk hari kedua. Dalam 2 hari terakhir banyak honorer kebingungan karena sistemnya sangat berbeda dengan tahun lalu. Ya, betul sekali ya. Jadi banyak-banyak ya guru honorer yang sepertinya mengalami kebingungan terkait dengan pendaftaran di portal SSCSN. Bahkan ada yang masih sempat berpikir apakah buat akun baru atau tidak buat akun baru. Ternyata memang seluruh pelamar prioritas 1, 2, 3 dan 4 itu wajib untuk membuat akun SSCSN. Nah, di sini dibahasakan bahwasanya selain tidak lagi menggunakan portal pppkgurukemdikbud.co.id, ada beberapa perubahan penting lainnya. Ini dikatakan langsung oleh Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemdikbudristek ya Bapak Ibu, Prof Nunuk Suryani dalam Coffee Morning Ditjen GTK Kemdikbudristek bersama Forum Wartawan Pendidikan Kebudayaan Fortadik Bapak Ibu ya di Jakarta hari Kamis tanggal 21 September 2023 Bapak Ibu ya. Nah, yang mana kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu ya, ada sejumlah perubahan ya dalam pengadaan P3K Guru 2023 yang diungkapkan Dirjen Nunuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, nah jadi di sini ada semacam 6 perubahan dalam pengadaan P3K Guru 2023. Ini langsung diungkapkan oleh Prof Nunuk Suryani Bapak Ibu. Jadi otomatis P1, P2, P3, P4 wajib mengetahui kira-kira apa yang menjadi pembeda antara P3K Guru 2022 dengan P3K Guru 2023. Di sini diungkapkan dan dibocorkan langsung oleh Prof Nunuk Suryani. Yang pertama, Bapak Ibu perlu perhatikan, yang pertama itu adalah seleksinya berbeda dengan tahun lalu di mana menggunakan cat BKN. Tahun lalu itu pakai UNBK Kemdikbudristek. Nah, ini yang sangat berbeda ya terkait dengan aplikasi CAT ya yang dipergunakan antara P3K Guru 2023 dengan P3K Guru 2022. Yang mana untuk P3K Guru 2023 itu nantinya serentak ya menggunakan CAT BKN sama dengan P1, P2, P3 dan pelamar umum. Sedangkan tahun lalu, tahun 2022 itu menggunakan UNBK Kemdikbudristek Bapak Ibu ya. Jadi memang sangat terjadi perbedaan lah seperti itu kira-kira ya. Kemudian nantinya tidak ada masa sangga ya pas adanya sangga administrasi. Jadi nantinya itu diberlakukan tidak ada masa sangga pasca tes ya.
Jadi tidak ada masa sanggah Bapak Ibu setelah mengikuti tes. Itu yang menjadi pembeda pada P3K sebelumnya itu ada masa sanggah. Nah, di P3K Guru 2023 ini tidak ada masa sanggah lagi Bapak Ibu. Tidak ada masa sanggah pasca adanya seleksangga administrasi. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian jadi begitu hasil tes diumumkan itu langsung pemberkasan Bapak Ibu dan tidak ada lagi. Masa sanggah hanya saat seleksi administrasi saja ya, terang nunuk. Jadi untuk masa sanggah hanya diberlakukan untuk seleksi administrasi saja Bapak Ibu. Kalau hasil tes itu nantinya akan langsung diumumkan langsung pemberkasan dan tidak ada sanggahan lagi. Jadi nantinya untuk tes CAT-nya itu hasilnya tidak ada masa sanggah Bapak Ibu. Yang ada masa sanggah itu adalah untuk seleksi administrasi aja. Nah, kemudian poin yang ketiga di sini adalah ada pelamar prioritas yaitu P1 atau guru lulus PG seleksi P3K 2021 yang tidak dites lagi ya. Jadi mereka menunggu penempatan. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi P1 atau guru lulus PG karena nantinya di P3K Guru 2023 tidak dites lagi Bapak Ibu. Yang P1 itu tinggal menunggu saja penempatan. Nah, sedangkan di sini yang dites sedangkan di sini yang dites itu adalah pelamar prioritas 2 ya atau THK 2, kemudian P3 ya dengan masa kerja 3 tahun ya. Itu nantinya akan dites ya, tetapi dites menggunakan komputer assist test atau chat BKN. Tahun lalu untuk P2 dan P3 itu mengikuti observasi ya dari kepala sekolah. Tapi tahun ini tidak ada lagi observasi kepala sekolah. Nantinya P2 dan P3 wajib bersaing dan dites menggunakan tes chat BKN Bapak Ibu ya. Tapi di sini ada nilai plusnya untuk P2 dan P3 ya. Jadi untuk P2 dan P3 di sini ada nilai plusnya. Jadi bukan tes observasi, tes chat, tetapi bukan pengetahuan pembelajaran ya. Jadi nantinya itu tes untuk P2 dan P3 itu bukan tes observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, tapi tetap menggunakan tes chat BKN ya. Tes chat BKN, tetapi bukan pengetahuan. Materinya untuk tes chatnya nantinya itu lebih mengenai pembelajaran. Berarti tupoksi kita sebagai seorang guru yaitu terkait dengan proses belajar mengajar ya. Proses pembelajaran itulah nantinya yang akan dites chatnya untuk P2 dan P3. Nah, bagaimana dengan P4? Di sini P4 untuk lulusan PPG ya dan guru terdata Dapodik baik swasta maupun negeri di bawah 3 tahun itu nantinya dites CAT seperti biasa ya. Itu ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural dan tes wawancara. Kemudian kalau yang poin keempat, kalau kita perhatikan di sini ada Kemenpan RB nomor 649 2023 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K Guru 2023 di instansi daerah tidak menjabarkan secara detail tentang pelamar prioritas ya. Nah, oleh karena itu ada juknis dari Kemdikbudristek yang mengatur skala prioritas ya. Jadi untuk poin keempat ini itu kita menunggu juknis resmi dari Kemdikbudristek yang fungsinya itu untuk mengatur skala prioritas baik itu prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan pelamar prioritas 4. Kenapa seperti itu? Karena di Kemenpan RB itu tidak dijabarkan secara detail. Jadi nantinya itu akan ada juknis skala prioritas penempatan ya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Ini yang perlu juga Bapak Ibu tunggu-tunggu juknis P3K-nya. Kemudian untuk tahun ini tes chat bukan pengetahuan tetapi situational judgment test mengenai pembelajaran. Ini khusus untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Tentunya ini menjadi kabar baik sekali. Kemudian untuk poin ke-6, tahun ini instansi diberikan kesempatan melakukan kompetensi tambahan dengan bobot 30% ya, meliputi 9 indikator keaktifan ya. Ini tentunya kabar baik juga karena akan ada penambah-nambah nilai lah ya untuk P1, P2, P3, P4 karena tahun ini setiap instansi itu diberikan kesempatan melakukan kompetensi tambahan, tapi bukan sebuah kewajiban sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, bisa tidak melaksanakan kompetensi tambahan sehingga SJT 100%. Jadi untuk kompetensi tambahan yang dilakukan oleh Pemda atau instansi itu tidak wajib. Jadi bisa tidak melaksanakan Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira inilah ya 6 informasi penting yang disampaikan oleh Prof. Nunu Suryani melalui gpnn.com. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.